Indonesia menuju era petrodolar, analisis mendalam atas strategi energi Presiden Prabowo. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, Kebangkitan Energi Nasional. Kami mengupas strategi energi Presiden Prabowo Subianto yang hebat dan berambisi mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara petrodolar. Strategi ini mencakup peningkatan produksi minyak dan gas lifting, transisi energi terbarukan, serta penguatan ketahanan energi nasional. Pertama, target lifting minyak 1 juta barel per hari. Presiden Prabowo menargetkan peningkatan lifting minyak menjadi 1 juta barel per hari pada tahun-tahun 2028 sampai tahun 2029. Saat ini, produksi minyak Indonesia berkisar antara 590 hingga 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Dengan meningkatkan produksi, Indonesia berharap dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak, yang selama ini membebani neraca perdagangan negara. Kedua, strategi swasembada energi. Pemerintah menekankan dua fokus utama dalam mencapai swasembada energi, peningkatan produksi minyak dan gas serta transisi menuju energi baru dan terbarukan. Langkah-langkah ini mencakup pengembangan kendaraan listrik, program biodiesel berbasis kelapa sawit, serta pemanfaatan sumber daya alam lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung sebagai sumber energi alternatif. Ketiga, tantangan geopolitik dan ketahanan energi. Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Ketergantungan pada impor energi dapat membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global. Keempat, transisi energi dan komitmen lingkungan. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat. Langkah-langkah yang diambil meliputi pembangunan 75 gigawatt pembangkit energi terbarukan dalam 15 tahun, pengembangan jaringan transmisi cerdas sepanjang 70.000 km, serta investasi besar-besaran senilai 235 miliar dolar Amerika Serikat dalam sektor energi bersih. Kelima, peran dunia usaha dan investasi. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mendukung penuh target peningkatan lifting minyak. Kadin telah menyiapkan program-program prioritas, termasuk peningkatan eksplorasi migas melalui percepatan perizinan dan investasi teknologi ramah lingkungan, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur migas yang terintegrasi. Keenam, reformasi tata kelola energi. Pemerintah berkomitmen untuk membersihkan sektor energi dari praktik korupsi dan penyimpangan. Kasus pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang melibatkan pejabat tinggi Pertamina menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola energi nasional. Ketujuh, sinergi pusat dan daerah dalam transisi energi. Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transisi energi yang adil. Meskipun 33 provinsi telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED), implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan fiskal dan perlunya peninjauan ulang rencana tersebut. Kedelapan, infrastruktur dan teknologi energi. Pengembangan infrastruktur energi, termasuk jaringan transmisi dan distribusi, serta adopsi teknologi canggih seperti seismik 3D dan kecerdasan buatan, menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor energi. Pemerintah juga mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Kesembilan, dampak ekonomi dan sosial. Strategi energi nasional tidak hanya bertujuan untuk mencapai swasembada energi, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Diversifikasi bisnis perusahaan energi, termasuk transisi dari batu bara ke energi terbarukan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesepuluh, kesimpulan dan rekomendasi. Dengan visi yang jelas dan implementasi yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk kembali menjadi kekuatan petrodolar di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Transparansi, efisiensi, dan tata kelola yang baik dalam sektor energi menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut. Kita lihat bahwa Presiden Prabowo Subianto benar-benar yakin Indonesia akan hebat, bukan hanya percaya diri, namun salah satu strateginya adalah Indonesia menuju era petrodolar.
Kita harus dukung dan doakan Presiden, strategi sudah jelas, demikian juga dengan implementasinya. Tuhan memberkati Indonesia.